Kalau kita melihat peta industri di Pulau Jawa belakangan ini, ada satu nama daerah yang tiba-tiba mencuri panggung utama, Subang. Wilayah yang dulu mungkin kita kenal dengan hamparan sawahnya yang luas, sekarang pelan-pelan berubah jadi pusat gravitasi baru buat dunia otomotif. Subang bukan lagi sekedar titik singgah di jalur darat Jawa Barat, tapi sedang bersiap menjadi jantung dari revolusi industri hijau kita. Kenapa ini penting? Karena disinilah sejarah baru otomotif Indonesia sedang dirancang lewat dua kekuatan besar yang saling bersinggungan. Di satu sisi, ada raksasa baru dari Vietnam yang lagi naik daun, dan di sisi lain, ada kebanggaan lokal kita yang sedang mencoba memutus kutukan mobil nasional. Kabar terbaru yang paling menyedot perhatian adalah langkah berani dari VinFast, perusahaan otomotif asal Vietnam ini tidak main-main dalam menancapkan kukunya di Indonesia. Mereka baru saja meresmikan pabrik manufaktur mereka di Subang. Peresmian ini bukan cuma soal seremoni gunting pita atau sekedar formalitas investasi, tapi ini adalah pernyataan kalau Indonesia beneran jadi basis strategi buat mereka. VinFast tidak mau cuma jualan unit di sini. Mereka mau menjadikan Subang sebagai pusat produksi mobil setir kanan mereka untuk pasar global. Bayangkan saja, mobil-mobil listrik yang nanti berseliweran di jalan Asia Tenggara atau bahkan Australia sangat mungkin lahir dari tangan-tangan terampil anak bangsa di Subang. Investasi yang dibawa VinFast ke sini sangat masif. Tujuannya satu, efisiensi. Dengan merakit mobilnya langsung di Indonesia, VinFast bisa menekan harga jual jadi jauh lebih terjangkau dibandingkan kalau mereka harus impor utuh. Status produksi lokal ini bakal jadi game changer yang bikin harga mobil listrik mereka makin kompetitif dan siap menggoyang dominasi brand lama. Lalu apa saja amunisi yang disiapkan VinFast di pabrik Subang ini? Mereka sudah menyiapkan deretan model yang bakal mengisi semua celah pasar. Yang pertama dan yang paling banyak dibicarakan adalah VF5. Ini adalah mobil listrik kompak yang desainnya kekinian, simple, modern, dan sangat cocok buat karakter jalanan kota besar di Indonesia yang padat. Selain itu ada VF i34, model yang sudah lebih dulu kita lihat di jalanan dan punya performa yang cukup handal buat harian. Tapi kejutan sebenarnya ada di segmen premium, yaitu VF6 dan VF7. Kedua model ini punya bahasa desain yang jauh lebih futuristik dan agresif, terutama VF7 yang tampilannya benar-benar seperti mobil dari film fiksi ilmiah. Dengan memproduksi keempat model ini secara lokal di Subang, VinFast beneran mau memastikan kalau mereka punya jawaban untuk setiap jenis konsumen. Mulai dari anak muda yang cari mobil listrik pertama, sampai kalangan profesional yang pengen SUV listrik bergaya sporty. Kehadiran pabrik ini otomatis bakal menyerap ribuan tenaga kerja dan mempercepat tumbuhnya industri pendukung seperti vendor komponen dan infrastruktur pengisian daya. Nah, tepat di sebelah pergerakan agresif brand asing ini, Indonesia juga sedang menyiapkan balasan lewat PT Pindad. Proyek mobil nasional atau Mobnas kali ini kerasa lebih terstruktur dan tidak cuma sekedar wacana musiman. Pindad sudah mengunci lahan industri di Subang sebagai basis produksi mereka. Proyek ini bahkan sudah resmi menyandang status Proyek Strategi Nasional atau PSN untuk periode 2025-2029. Artinya, ada komitmen politik dan dukungan anggaran yang jauh lebih kuat dari pemerintah pusat. Kembali ke investasi VinFast. Mari kita bedah kenapa VinFast bisa secepat itu melesat. VinFast adalah anak usaha dari Vingroup, konglomerat terbesar di Vietnam. Mereka baru berdiri tahun 2017 lalu. Tapi dalam waktu singkat sudah bisa jualan ke Amerika dan Eropa.
Rahasianya bukan karena mereka riset dari nol selama puluhan tahun, tapi karena mereka berani melakukan strategi potong kompas. Mereka punya modal besar, jadi mereka langsung membeli teknologi terbaik di dunia. VinFast bekerja sama dengan desainer Ferrari, Pininfarina, untuk urusan tampilan. Menggunakan basis teknologi dari BMW untuk performa dan merekrut talenta-talenta top dari Tesla dan General Motors untuk mengisi posisi strategis. Mereka membeli waktu dengan uang. Ditambah lagi pemerintah Vietnam sangat protektif dan memberikan dukungan penuh karena VinFast dianggap sebagai simbol kemajuan bangsa. Itulah yang bikin mereka bisa hebat dalam waktu singkat. Mereka tidak malu pakai teknologi terbaik dunia buat kemudian mereka klaim jadi milik bangsa mereka. Melihat kesuksesan VinFast, kita harus berani bertanya, kenapa Indonesia yang punya pasar lebih besar dan nikel melimpah buat baterai baru mulai serius sekarang? Jawabannya cukup pahit. Selama 50 tahun terakhir Indonesia terlalu nyaman menjadi tukang rakit. Kita adalah surga bagi pabrikan asing untuk memproduksi barang mereka, tapi kita lupa membangun identitas sendiri. Industri kita terbentuk hanya untuk mendukung ekosistem brand luar, bukan menciptakan kemandirian. Selain itu, masalah klasik kita adalah ketidakkonsistenan kebijakan. Proyek mobil nasional di Indonesia seringkali nasibnya ditentukan oleh suhu politik. Ganti pemimpin seringkali ganti juga fokusnya. Kita juga kurang berani untuk langsung bermain di standar global sejak hari pertama. Kita sering terjebak di zona yang penting lokal, padahal pasar dunia menuntut kualitas yang jauh lebih tinggi. Vietnam lewat VinFast membuktikan kalau kita mau maju, kita harus berani nekat, punya modal kuat, dan komitmen yang gak boleh goyah meskipun ganti rezim. Apa yang terjadi di Subang hari ini adalah cerminan masa depan industri kita. Di satu sisi kita punya tamu yang sangat kompetitif seperti VinFast, dan di sisi lain ada harapan besar lewat proyek mobil nasional Pindad. Subang kini menjadi arena pembuktian. Kehadiran VinFast harusnya jadi cambuk bagi Pindad dan pemerintah untuk tidak lagi main-main. Kita tidak boleh lagi cuma jadi pasar. Tahun 2028 nanti saat mobil Pindad mulai keluar dari garis produksi, kita akan melihat apakah Indonesia beneran sudah belajar dari kesalahan masa lalu? Subang sudah menyala dan kini saatnya kita membuktikan kalau Indonesia bukan cuma jago ngerakit punya orang, tapi juga mampu berdaulat di jalanan sendiri.